Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyya wa ala rasulillah ba'da. Amma ba'du, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta siapapun yang meniti jalan beliau, yang mewarisi warisan beliau hingga akhirat kelak. Dan mereka semua dimasukkan ke dalam surga dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai presentasi dari peserta sedang ya. Tentang apa kemarin? Iltiqau sakinain, pertemuan dua sukun ya. Saya akan tunjuk di sini pertama adalah Ustazah Wirda. Ya, boleh menjelaskan secara singkat iltiqau sakinain. Monggo, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya Ustadz ya? Aja Ustadz ya. Iltiqau sakinain, hukum dua huruf mati. Dua huruf mati itu dalam kaidah bahasa Arab tidak bisa dibaca karena begini, pertemuan dua huruf itu huruf mati bisa di depan, bisa di tengah, bisa di akhir. Bisa di dalam satu kata, ya Ustaz, bukan gitu. Lanjut. Bisa dalam satu kata dan bisa dalam dua kata. Karena dalam kaidah bahasa Arab tidak bisa dibaca, jadi harus diberi harokat. Karena kalau dia dibaca di tengah, bisa berupa huruf mat awalnya dan bisa tidak berupa huruf mat. Jadi diberi harokat. Kalau imam qiraat selain hafaz membaca, kalau pertemuan di tengah huruf mati, setelahnya itu huruf hidup, contohnya hamzah wasol. Ini yang saya dapat dari bacaan ya Ustadz ya. Hamzah wasol. Hamzah wasol itu kalau di ibtidah awal, di ibtidah dia mengikuti harokat ketiga. Jadi jika dibaca contohnya itu apa ya? Jangan contoh dulu deh. Tapi di qiraat Asim dia akan dikasrohkan, harusnya dibaca huruf pertamanya itu sukun, namanya uktulu. Nanti dibaca contohnya apa ya Ustaz, saya jadi lupa. Gini, untuk harokat huruf yang ketemu di dalamnya ada la, ta, nun, itu dibacanya kasroh, seharusnya domah, tapi kita baca kasroh. Ya Ustadz ya? Lanjut, Ustazah, lanjut. 1 menit lagi. Contohnya, kalau dia ketemu di huruf la, jadi contohnya kulida'ullah. Nah, harusnya kalau mengikuti kaidahnya harusnya di domah, tapi untuk Asim dibaca kulida'ullah. Harusnya lamnya kan tasdid kul ud'ullah gitu ya Ustadz ya. Jadi dikasrohkan. Itu untuk la. Ta juga begitu. Kalau ta itu contohnya waqalat ukhruju. Dibacanya waqalatil ukhruju. Waqalatil khruju. Harusnya kalau dikasih domah harusnya domah. Kalau dikasih harokat harusnya domah. Tapi dikasih harokat kasroh. Jadi itu berlaku untuk huruf lam, ta, nun, waw, dan dal. Ya Ustadz ya? Terus? Lalu ada pengecualian jika huruf sukun itu berharokat kasroh, tapi ada alif lam komariahnya, alif lamnya. Jadi untuk huruf jer tidak dikasih. Jadi lompat-lompatnya salah nih Ustaz.
Nggak apa-apa, Ustazah, udah lumayan. Sebagian sudah nangkep lah. Mm-mm. Ya, walaupun belum sampai 60-70% ya. Monggo. Lalu huruf sukun yang diberi harokat fathah itu jika terjadi pada huruf jer, jadi bukan qaumanillah, tapi contohnya ini Ustaz, alif lam mim, kan tuh mim tuh dikasihnya harokat untuk menebalkan Allah. Lalu contohnya lagi dikata wa ana ala zalikum minasyahidin, harusnya minis kalau ngikut kaidah yang tadi, tapi ini untuk huruf jer karena min itu huruf jer, jadi dikasihnya harokat fathah. Begitu juga dengan tahnis, itu juga dikasih fathah juga. Segitu aja dulu kali Ustadz. Wawunya juga begitu Ustadz. Saya bacanya baru tadi pagi. Yang saya tangkap, insya Allah sih kalau diurut lagi pelan-pelan lebih tambah mantap. Apalagi dijelaskan sama Ustadz. Ya Ustadz. Ya. Masya Allah. Barakallah fiki. Masya Allah. Lanjut ya. Coba saya tunjuk lagi. Ustazah Mara. Ustazah Mara, ada nggak? Yes, ya, Ustaz. Coba Ustazah, dijelaskan iltiqaun sakinain secara terstruktur dari yang sudah dibaca. Halaman berapa iltiqaun sakinain? Apa Ustaz? Saya baru lihat itu halamannya. Soalnya tadinya saya nyari-nyari di daftar isinya nggak ada itu kalau sakinain, jadinya nanya-nanya tapi belum ada jawab, terus baru lihat di grup halamannya segitu tuh baru kelihatan banget. Baik, kalau begitu Ustazah Friska hadir nggak? Oh, ada Ustazah Friska. Ustazah Friska boleh? Iya Ustadz, belum siap Ustadz Afwan. Ya, 2 lari dari perang kalau ya, insya Allah belum siap. Baik, lanjut. Kalau nggak ada Ustazah Eliana. Hai Ustaz. Iya, coba Ustazah, apa itu tiga sakinain? Tadi Ustazah Wirda sudah lumayan itu. Iya, Masya Allah. Coba aja Ustaz. Atika sakinain. Hukum bertemunya 2 huruf mati. Yang pertama yang saya rangkum, ada kalanya huruf mati itu bertemu 2 huruf mati terletak dalam satu kata atau terletak di lain kata. Kedua, dalam satu kata bisa terjadi hanya dalam keadaan waqaf saja atau waqaf dan wasol. Jadi dalam satu kata itu bisa dalam keadaan waqaf atau bisa juga dalam waqaf dan wasol. Yang ketiga, waqaf pada 2 huruf terakhir sebuah kata adalah diperbolehkan. Baik sukun huruf yang pertama berupa huruf mad, huruf lin, atau huruf sohih. Untuk contohnya boleh dilihat di halaman 279. Sip, mantap. Terus? Kemudian nomor 4, namun ketika kata tersebut diwasolkan dengan kata sesudahnya, maka huruf sukun atau kedua terakhir, huruf yang kedua tentunya kembali diberi harokat sebagaimana harokat sebelumnya. Ini udah mulai di 2 kata Ustaz ya? Enggak, satu kata tapi dilanjut Ustaz. Tidak kata tapi diwasol. Diwasol, ya. Jadi caranya yaitu dengan cara diberi harokat sebagaimana harokat sebelumnya. Sebab di sini sebab sukun di sini bersifat aridoh, baru datang karena peristiwa waqaf. Yang kelima, pada kasus atau peristiwa yang terjadi dalam satu kata seperti lafadz al-an atau atuhajun atau asohoh dan contoh yang lainnya, harus dihindarkan peristiwa 2 sukun dengan cara menghindarkannya yaitu dengan membaca menjadi 6 harokat.
Jadi terjadi hukum mad tawil atau mad lazim, yaitu apabila setelah huruf mad terdapat huruf sukun asli. Artinya tetap sukun baik wasol atau wakof dan terletak dalam satu kata. Jadi kalau untuk seperti ini berarti dibacanya dengan 6 harokat untuk menghindari peristiwa dua sukun yang berdekatan itu kan. Ya Ustaz ya? Ya nggak, Ustaz ya? Lumayan. Lanjut. Kemudian 6, sedangkan hukum pertemuan dua huruf, nah sekarang pertemuan dua huruf sukun dalam dua kata. Pertemuan Yang dua hanya sukun dalam dua kata, nggih. Dua huruf ya yang tadi sukun. satu kata, yang tadi dari awal sampai akhir. Yang Nggih. sekarang pertemuan huruf dalam dua kata yang hanya terjadi dalam keadaan wasol saja. Dalam keadaan wasol saja. Karena pada umumnya, alasannya, karena pada umumnya rosem huruf mad tetap apa ya? Huruf mad tetap ada ya Ustaz ya? Nggih. Tetap ada. Menghindari pertemuan dua sukun dengan cara membuang huruf sukun yang pertama. Nah, cara membacanya yang tadi kalau yang dua pertemuan yaitu dengan cara membuang huruf sukun yang pertama yang Nggih. terjadi pada huruf mad. Membuang Dimana- secara bacaan Ustaz nggih. Nah, Oke, terus. di mana huruf mad dibuang ketika wasol tetap ada ketika wakof menjadi mad asli dengan panjang 2 harokat. Siap. Ya Ustaz ya. Ngerti? Itu Ustaz ya. Mad Di mana- asli dengan panjang 2 harokat maksudnya Ustaz? Di mana ketika huruf mad dibuang ketika wasol dan tetap ada ketika wakof. Yang itu kalau berarti Oke. ketika wakof tetap ada. Nggih, Nah, sip. menjadi mad asli dengan panjang 2 harokat. Lanjut. Tapi terkadang bacaan huruf mad dibuang baik ketika wasol maupun wakof disebabkan karena rosemnya tidak ada. Rosemnya Siap. tidak ada. Kemudian selanjutnya tentang kaidah. Tentang kaidahnya itu di sini ada 2 kategori. Yang pertama menurut berupa hamzah wasol yang berharokat domah. Yang huruf ketiganya juga berharokat domah. Kalau menurut Imam Nafi, Ibnu Katsir dan Ibnu Amir Al-Kisai dengan memberi harokat domah. Jadi kulung zuru awungkus gitu contohnya seperti itu. Itu untuk riwayat selain Hafiz. Tapi kalau untuk riwayat Hafiz terus Imam Qiraah Sab'ah selain Nafi yang tadi disebutin ya berarti Su'bah, Abu Amr, Hamzah, Nafi itu dibaca dengan harokat kasroh. Jadi kuling zuru awingkus. Jadi untuk Ibnu Katsir, untuk Hafiz berarti dibaca kasroh. Selanjutnya hukum sukun pertama yang diberi harokat kasroh untuk rawi Hafiz ini maksudnya dengan cara ini terkumpul dalam lafadz. Jadi gimana gini ya? Huruf sukun pertama yang tadi itu kenapa dibaca kasroh? Karena diantaranya yang Imam Hafiz mengkasrohkan itu dengan syaratnya terkumpul dalam lafadz apa ini? Litanuda. Litanuda singkatan dari lam, ta, nun, waw, da. Jadi 5 huruf ini aja Ustaz ya. Dal. Ustaz ya. Dal. Dal. Lam, ta, nun, waw, dal dan tanwi itu adalah nanti dibacanya kasroh. Kemudian kategori yang kedua yaitu semua ulama yang kedua itu pada kata seperti wayas alunaka 'anir ruhi. Nah, kulir ruhu min amri robbi. Nah, ini semua ulama qiraah sepakat baik Hafs dan yang lainnya dibaca dengan cara kasroh. Gitu. Kemudian jadi pada intinya bahwa kategori asal bagi riwayat Hafs dalam menghindari pertemuan dua huruf sukun yaitu dengan memberinya dengan harokat kasroh. Ini adalah kaidah asalnya. Adapun ada beberapa pengecualian di beberapa tempat bahwa huruf sukunnya itu diberi harokat fathah yaitu pada 3 kasus fathah. Ya, jadi kaidah asalnya adalah kasroh. Tapi ada beberapa tempat, jadi 3 tempat dia dibaca fathah. Yaitu pertama huruf jer yang diikuti alif lam. Contoh wa ana ala zalikum minas sahidin. Minas sahidina. Min di sini itu difathahkan. Karena
lafadz min adalah huruf jer yang mabni sukun. Selanjutnya diberi harokat fathah. Ini alasannya karena dia huruf jer yang mabni sukun. Sehingga dibaca fathah. Yang kedua, kondisi yang kedua adalah tak taknis ketika diidofahkan pada tasniyah. Ini juga dibaca fathah. Kanata tahta abdaini min ibadina. Ini kanata ya Ustaz ya? Kanata ya Ustaz ya? Ya, Kanata. ini kanata aslinya kan kanat karena nggak mungkin tak sukun, nggak mungkin ketemu dengan alif, maka taknya diberi fathah. Nah iya, di sini dikatakan kanata awalnya kanat, tapi karena tidak mungkin akhir dibaca ditambah fathah. Karena ini tak tanis kaidah yang kedua. Yang ketiga dibaca fathah pada kondisi terjadi pada ayat alif lam mim Allahu la ilaha gitu. La ilaha illallah. Nah, mim sukun pada mim pada lafaz alif lam mim adalah huruf hijaiyah yang mabni sukun dan bertemu dengan lam pada lafzul jalalah yang sukun, maka setelah hamzah wasolnya dibuang, selanjutnya mim diberi harokat fathah bukan kasroh demi untuk menjaga tafhimnya atau tebalnya lafaz jalalah. Nah, itu tiga kondisi di mana mim sakainain dibaca fathah. Adapun dua kondisi lainnya yaitu harokatnya dibaca domah, yaitu pada dua kondisi. Yang pertama adalah terjadi pada wawulin yang menjadi waw jamak. Misalnya fataman naul maut, fataman naul. Nah, ini dibaca ini saja ya. Fataman naul itu dibaca domah. Nah, yang kedua, kondisi yang kedua adalah terjadi pada mim jamak. Misalnya wasakhara lakumul lail. Nah, lakumul lail ini juga mim jamak dibaca domah. Masya Itu Ustaz, udah. Ini lengkap dah, luar biasa nggih. Sepertinya tidak udah saya terangkan lagi, ini udah paham semua kan? Terangkan. Perlu Ustaz. Terangkan lagi Ustaz. Loh, ini udah luar biasa kok Ustaz Eliana ya, Masya Allah. Beliau bacanya nih siang malam kemungkinan ini. Oke, saya menjelaskannya harus pakai layar nih, nggih. Layar semua kelihatan nggih? Kan Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, salamualaikum. Kita akan terangkan ya, mudah-mudahan nangkep nih iltiqa'u sakinain ya. Pertama kita bahas dulu dua huruf alaqatul huruf kemarin kita sepakati ya. Apa ketemu apa namanya apa gitu kan? Apa ketemu apa namanya apa gitu kan? Apa ketemu apa namanya apa? Kemarin jawabannya apa Ustaz? Fathah ketemu fathah itu sudah mukabir. Berharokat ya, berharokat ketemu berharokat. Dua mukabir. Ya. Jadinya apa? Kabir. Kabir. Oke. Kemudian harokat ketemu dengan sukun. Mutlak. Namanya apa? Mutlak ya. Harokat ketemu dengan sukun namanya mutlak. Nah, untuk riwayat Hafs kabir itu hukumnya apa, Ustaz? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Hukumnya idhar. Oh, idhar ya, idhar. Ya, mutlak hukumnya idhar. Ya. Jelas. Ya. Nah, kemudian kalau sukun ketemu dengan harokat, hukumnya apa? Namanya? Sogir. Nah, sogir ini kemungkinannya apa? Bisa idhar, bisa idgham. Oh, sama. Iya, ya udah deh. 1 dan 2. Ya, hukum 1 maksudnya idhar, hukum 2 idgham. Nah, kalau sukun ketemu sukun namanya apa, Ustaz? Ini yang kita bahas sekarang. Ya. Kita sekarang membahas iltiqa'u sakinain. Ya. Baik, iltiqa'u sakinain ini banyak panjang cerita ya. Pak Kiai itu selalu pokoknya kalau kalian belum baca saya nggak mau nerangin. Ditanya lagi udah baca belum? Udah, ada yang belum? Ada yang belum? Jangan ya. Kalau ada yang belum baca saya nggak mau nerangin gitu. Nggak tahu saking apanya ini ya. Baik, kita bahas nih pelan-pelan.
iltiqau sakinain bisa terjadi dalam satu kata. Ya, ini iltiqau sakinain ya. Bisa terjadi dalam bisa terjadi dalam satu kata. Maaf. Satu kata bisa terjadi di Lain dua kata. kata. Ya. Nah, ini clearkan dulu ya. Baik. Nah, boleh nggak terjadi iltiqau sakinain? Boleh dengan syarat. Ya. Kalau kita satu kata dulu ya, kita bahas iltiqau sakinain satu kata. Oke, sip, satu-satu. Nah, satu kata ini bisa terjadi ya karena wakaf. Ini terlalu tebal ini. Sebentar ya. Karena peristiwa wakaf. Ya. Bisa terjadi karena diwasol, mau wasol mau wakaf juga terjadi. Ya. Wakaf maupun wasol. Ya. Nah. Naik lagi. Nah, karena wakaf ya, ini biasanya terjadi di dua huruf terakhir. Ya, wakaf ini bisa terjadi di dua huruf terakhir. Dua huruf terakhir. Nah, makanya kita kemarin bahas tentang dua di sini kurang bagus. Ya, dua huruf terakhir. Contohnya apa? Nah, bisa terjadi pertama huruf mat maupun huruf lin maupun huruf sahih. Ya. Contoh dari huruf mat. Misalnya huruf mat alif. Abror. Sebentar. Contoh-contohnya ini. Sebentar, kita naikkan dulu. Contohnya innal abror. Innal abror. Nah, contohnya mana ini? Abror. Ya, alif dan Ro. Nah, ini sukun. Ya. Contoh yang lain. Al-muflihun. Al-muflihun. Nah, di sini mana terjadi iltiqau sakinain? Waw dan nun. Waw dan nun ya. Waw di sini huruf mat ya. Alifnya huruf mat. Ya. Contoh yang lain. Misalnya Rabbil alamin ya. Kita tulis al-alamin langsung aja. Ini rasumnya bukan usmani ya. Yang penting kita menerangkan tentang iltiqau sakinain. Nah, di sini yang terjadi apa dengan apa? Yang sukun? Ya, dengan nun. Ya, dengan nun, ya. Huruf mat, ya. Nah, huruf mat selesai. Terus huruf sahih. Huruf sahih, huruf yang sehat, bukan ya, waw dan alif. Yaitu terjadi pada hum, ya, misalnya wa ulaika hum. Maaf. Sebentar, bukan. Wa ulaika humul muflihun. Ini bukannya. Belum, huruf sahih belum ya. Huruf lin dulu. Kalau lin, Al-bait. sebentar, saya ingin terangkan ini dulu. Semua ini
Dua huruf terakhir ini hukumnya apa namanya apa Ustaz? Mad arid li sukun. J, ya. Jadi ternyata semua ini ya disebut mad arid Disukun. lisukun. Ya, jadi mad arid lisukun adalah contoh dari apa? Pertemuan dua huruf. Iltiqa usakinain. Iltika usakinain. Ya, ternyata mad arid lisukun ini adalah iltika usakinain. Oke. Nah, clear ini ya. Baik, nanti pertanyaan, sebutkan contoh-contoh hukum mad yang merupakan iltiqa usakinain. Nah, jawabannya adalah mad arid lis sukun. Dah, lanjut. Ustadz, Nggih, ada pertanyaan mau. innal abror itu kan sukunnya di ba ya, yang pertama itu. Innal abror sukunnya di ba. Iya. Sukunnya ba ke sukun. Terus abror apa ya? Yang Sukunnya itu berdekatan. alif sama ro Ustazah, bukan ba sama yang lain. Ini di Alif sama dua huruf terakhir. Halo? Innal abror itu ba-nya kan sukun ya. Innal abror ro-nya fathah ya, Ustaz. Nggih, ini bukan ba dan ro-nya, tapi alif dan ro-nya Ustazah. Alif dan ro-nya. Nggih, bukan abror, tapi or. Ror, ya, ror itu yang kita maksud. Ba, dua huruf terakhir. Nggih, dua huruf terakhir. Bahasan kita dua huruf. Oh, meskipun alif sukun itu tetap terhitung dua huruf terakhir ya? Alif kan selalu sukun. Iya. Oh, Ya. iya. Selama Makanya alifnya alif. dipakai, dia dihukumi sukun. Nah ya, alif di situ kan. Nggih. Oh, iya Ustaz, benar. Jadi alifnya dihitung. Saya fokusnya tadi ke Iya. ba-nya. Kok ba-nya Bukan jauh ba-nya. banget gitu. Jauh banget. Iya, makanya kan saya bilang berarti alif sukunnya itu di situ udah terhitung. Nggih, Bertemu makanya dengan kan saya bersukun merah-merahin gitu. tuh. Sukun, Nah, sukun, betul. kan? Sukun, sukun. Nah, kita tadi bahas pertama adalah huruf mad. Ya. Huruf mad dengan huruf terakhir. Lanjut sekarang huruf lin. Oke. Huruf lin contohnya apa? Al-bait. Bait tuh. Al-bait. Nah, ba kemudian di sini sukun, kemudian sukun. Ya, maka ini disebut iltiqa'u sakinain. Kemudian apa lagi? Khauf. Nih. Nah, di sini ada sukunnya waw, maaf ya, sukunnya fa. Ini iltiqa'u sakinain. Udah. Nah, berarti ini mat apa namanya, Ustaz? Madlin. Madlin. Oke. Madlin ternyata adalah apa? Contoh iltiqa usakinain. Contoh dari iltiqa'u sakinain. Nah, clear nggak? Jadi ada berapa mat sekarang? Sampai detik ini berapa mat yang mat adil sukun? 2. 2. Ya, kita lanjut lagi. Bagaimana kalau berupa huruf sahih, huruf yang sehat? Kemarin kita bahas tuh. Ya. Pak Kiai berijtihad di sini adalah naber. Ya. Paknya enggak bagus nih. Alah. Fil amr. Nah, di sini hamzahnya fathah, kemudian mimnya sukun, ro-nya sukun. Ya, bacanya apa? Fil amr. Ya, hamzahnya dinaber. Versi Pak Kiai ya. Ini disebut dengan iltiqa'u sakinain di huruf sahih. Ya. Dan semua ini hukumnya apa Ustaz? Semua tadi ini
Dalam satu kata ini semuanya hukumnya apa? Boleh. Nah, clear. Nah, berikutnya bagaimana kalau peristiwanya wasol? Maka semuanya diberi harokat. Ya. Nah, jadi semua tadi ini ya, kalau diwasol ya, kasusnya kalau ini semuanya ya, semua ini tadi yang kita bahas ini diwasol, maka apa yang terjadi? Iya, dokter. Beri harokat, tahrik, Ya. harokat. Kalau diwasal semuanya huruf terakhirnya apa? Berharokat. Nah, clear ya? Nah, lanjut. Nah, bagaimana kalau yang terjadi adalah iltiko sakinainya wasol maupun wakof dalam satu kata? Contohnya di sini adalah alif lam. Ini masih dalam satu kata ya. Alif lam mim. Baik, di sini sukunnya mana Ustazah? Di lam, Di mim. Di mim. di mim, ya sukun bertemu dengan mim. Ya. Ya-nya mana ya-nya? Ya-nya ya mat nggak kelihatan. Nggak Mat kelihatan. lagi. Namanya tidak ada rosem. Wah, bahasa Gitu. kelihatan ini. Goib, jin ini, Mas. Ya, jawabannya apa? Tidak ada rosem. Ya, di sini ada bacaan ini. Ya, alif lam mim mim. Ya, dia diwasal maupun diwakof, tetap aja dia apa? Sukun dan ini saya meraim. Ya, sukun dan sukun. Kecuali nanti surah apa? Surah Ali Imran ketika diwasol, beda cerita. Pokoknya ini mau diwakof, diwasol dia harus mati. Ya. Contoh lagi. Sebentar. Ini termasuk mat apa Ustaz namanya? Mat harfi. Harfi musaqqal. Mat apa sebelum harfi namanya mat apa? Mat lazim harfi. Arid li sukun. Mat arid li sukun. Ini Di huruf mat lazim hati Musaqqal. ini sukunnya asli Ustazah, bukan arido. Matobi'i. Topi lagi. Jadi sukunnya Ya sih kalau ini. Mat lazim harfi nggak musaqqal. kelihatan. Nggak kelihatan ya, kita Mim. istirahat dulu deh. Ya. Refreshing dulu ya. Nggak kelihatan. Ya. Sukun asli ya, mim alif lam mim sukun asli. Tadi saya mau ngomong apa ya? Saya pengen nanya sesuatu. Boleh nggak Ustazah kita mengatakan mat lazim adalah mat tobi'i yang ketemu dengan sukun asli. matobi'i. Nggak boleh. Mat lazim Nggak boleh. adalah mat tobi'i yang ketemu sukun asli. Boleh nggak? Tidak boleh. Boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kalau mat lazim kan masuknya dalam golongan mat far'i. Terus? Jadi bukan mat tobi'i masuknya. Oh, iya. Ya bagus ya. Nah bagus sudah Masya Allah ini Ustazah Liana ya. Nggak boleh kenapa? Kayak gini ya. Pak Kiai itu sering membuat peristilahan ya. Manusia ada dua jenis, ada laki-laki, ada perempuan, ya kan? Nah, mat juga gitu, ada mat tobi'i, ada mat far'i. Nah, terus kita ngomong begini, ya. Laki-laki adalah perempuan yang berjenggot. Boleh nggak Ustazah? Nggak boleh. Enggak ya, nggak boleh. Jadi manusia itu laki-laki, perempuan sudah. Mat juga gitu, tobi far'i ya. Nah, yang boleh adalah huruf mat yang bertemu dengan sukun asli, namanya mat lazim, bukan mat tobi'i, beda cabang. Nah, oke, kita lanjut ke screen.
Ini santri nggak dapat screen ya. Kelihatan Ustaz? Halo? Kelihatan. Kelihatan. Yeay. Jadi ini adalah peristiwa mat apa? Mat Mutajim harfi mukhafaf. Harfi Mukhafaf. mukhafaf. Ya. Ternyata mat lazim harfi mukhafaf adalah peristiwa apa Ustaz? Peristiwa Sakinain. Oke, peristiwa iltiqa'u sakinain. Dah, clear. Ini semua iltiqa'u sakinain. Ya, baik, termasuk Yang mateng. ini al-an. Nah, ini mat apa namanya ini? Mat farqi. Ya. Aslinya mat apa Ustazah? Aslinya mat lazim kalimi mukhafaf. Ya, atau mukhafaf. mat lazim kilmi Mukhafaf al-an. al, ya, mukhafaf. Mukhafaf. Ini mukhafaf. Kenapa dia masuk mat farqi, Ustaz? Ya, mat farqi karena di awalnya hamzah. Oh, Oke, karena di Hamzah sini istifham. ada hamzah. Selain- istifham. oh, yang selalu istifham berarti ya. Kalau Oke, bukan istifham selalu- tidak masuk mat Selalu farqi. istifham. Enggak ada mat farqi yang bukan istifham. Oh ya. Nah, clear ya. Mat farqi atau mat lazim kilmi mukhaffaf dalam hal ini termasuk peristiwa iltiqau sakinain. Ya. Masuk as-sokhoh atau hajun dengan sokhoh sama itu. Oke. Kita contohkan yang terakhir as-sokhoh. Nah, iltiqau sakinahnya mana Ustaz? Yang hak. Ya. Alif ketemu dengan ko. Alif ketemu dengan kok Oh, ini aslinya dua kok ya. iya. Kok yang pertama sukun, Yang kok yang kedua kedua fathah. fathah menjadi tasdid. Ya, definisi tasdid adalah huruf pertamanya huruf yang keduanya harokat. Nah, ini namanya mat apa ini? Lucu ya, Ime ya. Mat Mat lazim. Mat lazim kalimi ya, mukhafaf. ilmi Mukhafaf. musakol. Asokhah. Sokhah. Musakol. Musakol ya. Tajwid. Tasdid. Musakol. Nah, mat lazim kilmi musakol ternyata adalah peristiwa iltiqa'u sakinain. Nah, clear satu kata Ustaz. Ye. Sekarang kita bahas apa namanya? Waqaf dan wasal sudah ya. Ini sudah. Sekarang kita bahas yang dua kata. Kita bahas dua kata. Nah, dalam dua kata ini, kaidah dua kata ini harus dihindari. Ya, jadi kalau tadi itu diperbolehkan, kalau di sini apa? Harus dihindari. Ya, dua kata yang apa sukun ketemu sukun ini harus dihindari. Kenapa harus dihindari, Ustaz? Apa jawabannya? Karena dekat. Karena dekat.
Harus dikasih 6 harokat. Kenapa? Karena sama-sama Kenapa kira-kira? tidak terbiasa. Tidak bisa bunyi, Ustaz, susah. Nggak bisa bunyi. ngerti penyakit Susah sama bunyinya. penyakit. Iya, harus dipanjangkan, Ustaz. Harus panjangkan ya. Supaya lebih gampang, kita kasih contoh ya. Pokoknya ini harus dihindari dulu nih peristiwa ini ya. Contoh, idza syamsu. Idza, aduh. Idza. Nah, kemudian ketemu dengan ini ketemu dengan asyamsu. Mana sukunnya, Ustaz? Oh, alif, lam, Alif sukun. Ketemu dengan alif, lam. ini juga alif sukun. Ini juga sukun. Wah, ketemu 3 sukun ini. Ini gimana nih, Ustaz? Buang aja. Buang aja. Ya udah dah, buang aja ya. Enggak, ini hamzah wasal, Ustaz. Ya. Ini namanya hamzah wasal. Ustaz udah bahas 2 kata ya. Ya, ini sudah 2 kata ini. Dan 2 kata kaidahnya apa? Harus dihindari. Nah, cara menghindarinya gimana? Cara menghindarinya adalah ada beberapa cara. Makanya kita masuk nih, kita terangkan. Ya. Kalau seperti ini, Ustaz, ini kan ketemu tasdid nih. Ya, kalau menurut kaidah harusnya bacanya gimana nih ketemu tasdid nih? Yang 2 harokat. Idza syamsu. Idza syamsu. Tasdid kan sukun, gabungan antara sukun dan alif. Nah, ini pertama kita buang dulu, Ustaz. Ini bacaan ya, secara bacaan kita buang dulu hamzah wasolnya. Nah, begini. Ya. Nah, ini ketemu tasdidnya harusnya dibaca apa, Ustaz? Asyamsiyah. Enggak, ini huruf mat ketemu dengan tasdid. Harusnya mat apa? Mat lazim. Iya, harus di situ terjadi apa? Mat lazim. Kalau Dimi muksakon. Ya, Mukhafaf. ilmi mukhafaf. Ya. Aslinya ya. Idza syamsu, aslinya begitu. Tapi ingat, ini terjadi di 2 kata, maka bukan mat lazim. Ya, musakol ya. Mat lazim. Ini bukan mat lazim apa? Mat lazim kalimi musakon. Iya. Mukhafaf. Mat lazim itu mat lazim kilmi musakol harus 1 kata atau boleh 2 kata, Ustaz? 1 kata. Iya, 1 kata. harus 1 kata. Kalau 2 kata begini tidak berlaku. Ya, sehingga ini masuk dalam hukum apa? Iltiqa'u sakinain di 2 kata. Nah, kaidahnya gimana kalau ketemu seperti ini? Ya. Nah, caranya adalah membuang bacaan huruf mat ketika wasol. Ya, jadi ketika wasol maka dibuang huruf matnya. Mana saja? Semua huruf mat. Ini semua nih. Sehingga menjadi idza syamsu. Ya, sampai sini difahami? Seandainya sudah kasusnya sekarang adalah asyamsu. Itu kalau sakinain bukan? Ya, Ustaz. Bukan. Asyamsu bukan. Bukan. Namanya apa? Alif lam Samsiyah. alif lam samsiyah. Jadi iltiqau sakinain di sini adalah ketika idza ketemu dengan alif lam samsiyah. Nah, ini iltiqau sakinain. Nah, ini caranya adalah membuang huruf mad. Semua ya, termasuk wa'id qalu ya. Contoh yang lain, satu lagi deh. Contoh di sini qalullahumma.
Qalu ketemu dengan Allahumma. Nah, di sini yang sukun siapa saja? Wawu, Qalu. alif, Qalu ini sifar ini ya. Di sini ada sifar. Qalu Allahumma. Ini hamzah wasal. Lam sukun. Ini Lam tasdid. tasdid. Ini. Ya. Nah, di sini terjadilah iltiqa'u sakinain. Ya, dibuang semua huruf matnya menjadi apa? Berarti ada yang berapa yang dibuang di sana? Ada berapa yang dibuang di sini huruf matnya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 1. Ya, 1, 2, 3. 3 huruf mat dibuang semua. Ya. Nah, ini disebut dengan iltiqa'u sakinain, membuang huruf mad. Dah clear. Nah, terkadang huruf matnya itu secara rosem sudah tidak ada, yaitu di kalimat tuhyi. Ini kasus tersendiri nih ya, kalimat tuhyi. Kalimat tuhyi, ya, tuhyi al-mauta. Nah, di sini kalau berhenti di sini ya, di sini kan harusnya ada ya kecil ya, ya kecil di sini. Ya, karena ini 2 ya, secara resmi nggak ditulis. Tuhyil mauta. Di sini peristiwa iltiqa'u sakinain. Ya, singkat cerita, ini kemudian dihapus. Tuhyil langsung. Tuhyil mauta. Nah, kalau disukun di tuhyi, maka dia menjadi apa? Bisa 2 cara. Tuh. Nah, kemarin itu ya. Atau Di wakof tuhyi. Kalau di wakof di. Ya, ketika di wakof di sini bisa 2 cara. Tuh, kemudian dengan tuhyi, ya y-nya dibaca. Ketika tuhyi itu berarti dia dalam keadaan raum, Ustaz ya? Semacam raum, tapi bukan raum. Raum kan sepertiga. Kalau ini kedengeran sekali, tuhyi gitu. Ya. Kalau iltiqa'u sakinain di sini tuh bukan raum juga, tuh ya semacam raum, tapi bukan raum. Jadi lebih rendah daripada raum kadarnya. Iya, karena ini hanya sampai di makhraj saja. Ya. I-nya hampir terdengar. Iya. Iya, sampai sini ya. Kemarin kan sudah kita bahas ya kalimat ini ya. Baik. Nah, sekarang masuk ke qiraat. Ya. Para ulama qiraat tidak semuanya sama di dalam memperlakukan iltiqa'u sakinain. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz tadi ya. Kalimat kulung zuru aungkus ya, ini dibaca oleh siapa? Oleh Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Al-Kisai, hafalannya dhammah. Ya, kenapa dhammah? Karena huruf ketiganya dhammah. Huruf sebelumnya dhammah. Ya, huruf ketiga, bukan huruf ketiganya. Ya, yang menjadikan kenapa dhammah adalah huruf ketiganya. Ya, di sini huruf ketiganya mana? 1, maaf ini. Huruf ketiganya adalah 1, 2, 3. Nah, ketika di sini dhammah, maka di sini dhammah. Tiganya. Clear ya? Awingkus juga sama. Nah, di sini huruf pertamanya, kedua, ketiga. Nah, ketika di sini dhammah, maka di sini menjadi dhammah. Awungkus. Dah.
Nah, tapi untuk riwayat Hafs, ya, riwayat Hafs dan para imam selain tadi, selain Imam Nafi, ya, Imam Ibnu Katsir, Ibnu Amir Al-Kisai, siapa saja? Ya, Imam Syu'bah, Abu Amr dan Hamzah memberikan harokat kasroh. Nggak peduli di sini ya. Tetap di sini harus kasroh. Set. Ya, udah clear. Sampai sini ada pertanyaan, Ustaz? Jelas ya, saya udah pelan-pelan banget ini. Nah, tambahan dari ulama riwayat Imam Hafs, ya, diberi harokat kasroh, ini menjadi kaidah asal. Ya, jadi harokat kasroh pada istiqoh sakinain adalah kaidah usul. Harokat kasroh ini menjadi kaidah apa? Kaidah usul. Kaidah usul. Ya, kaidah usul untuk riwayat Hafs. Ya, makanya, nah kapan ini menjadi, setelah diteliti semua Al-Quran, ternyata ada kumpulan, ya, kumpulan kata yang ujungnya itu lam, ta, nun, waw, dal. Contohnya apa? Kulid'u. Nah, di situ lam. Ya, qalatih khruj, di situ ta. Ya, kemudian apa? Ani kok dulu, contohnya nun. Kemudian waw awid'u. Ya, awingkus tadi ya. Contoh dari waw. Kemudian contoh dal adalah walaqadis tuhzi'a. Nah, ini semua contoh dari latanuda. Nah, clear ya. Termasuk di sini tambahan selain ini adalah apa? Satu lagi, Ustaz. Tanwin. Tanwin. Nah, tanwin di sini kaidahnya menggunakan apa? Kasroh. Ya, contoh tanwin itu apa? Fatkaten, kasraten, domaten itu Ustaz. Ya. Batunya. Tanwin, ya ini fatkaten. Sebentar. Berarti saya tambahkan di sini domaten gini. Oke, cukup ya? Ya, un in an, dah an in un. Domaten. Domaten ini hakikatnya apa sih, Ustaz? Hakikat dari ini tuh apa? Doma ditambah nun sukun. Doma Tambah nun sukun ya. Doma ditambah nun sukun. Iyalah. Ya. Ti jadi tin. Oh ya, doma. Doma ditambah nun, kasur ditambah nun, fakat tambah nun gitu ya. Ya udahlah. Ujungnya pokoknya adalah nun. Ya, sebenarnya sama di atas nun. Dia dihukumin nun. Nah, sampai sini nangkep ya, mudah-mudahan. Ini kategori A, kasroh. Nah, selanjutnya adalah ada beberapa ayat khusus. Ya, ada ayat khusus. Misalnya apa? Ini ayat khusus ya. Misalnya an. Di sini selalu kasroh. Contohnya anir ruh. Ya. Jadi ini nih anir ruh. Ya. Ini kalimat-kalimat khusus di kaidah kasroh. Contoh lagi misalnya an. Sebenarnya ini ngikutin nun ya. Animshu. An ketemu dengan imshu. Menjadi
Animshu. Contohnya lagi farji. Ini kalimat-kalimat tertentu saja dalam Al-Quran ya. Fa ketemu dengan farji. Farji ketemu farji'il basor. Nah, ini juga iltiqo sakinain. Farji, di sini farji'i. Kemudian fal yang dur. Fal yang duril insan. Fal yang duril. Nah, di sini al insan. Ini di sini kasrah. Nah, selesai. Kesimpulannya, kaidah asal riwayat Hafs adalah menghindari pertemuan iltiqo sakinain dengan apa? Dengan memberikan harokat kasroh. Nah, gini Sata. Ini sambil ngobrol-ngobrol ya. Pokoknya kasroh dulu lah, masukin dulu di dalam benak. Kalau iltiqo sakinain, kasroh. Gitu. Nanti kalau kita belajar qiraat Sata, ya ini udah mulai nyerempet qiraat ini. Ya. Jadi yang bikin pusing qiraat itu adalah ada kaidah usul, ada pengecualian dari pengecualian. Nangkep nggak kira-kira? Iya. Nggih. Seperti faras gitu. Nggih, faras. Nanti ada faras. Tadi kita sudah belajar apa? Usul sama faras kan? Iya. Ya. Nah, sekarang ya ada yang menyimpang dari usul maupun faras. Jadi usul yang kedua, apa sih bedanya usul dengan faras? Kalau usul selalu ada. Kalau faras terkadang ada, terkadang tidak. Kadang muncul, kadang tidak. Kurang nangkep Saudara. Kalau semacam faras itu tidak selalu mengulang, usul itu Iya. diulang-ulang. Iya. Betul. Ya, betul. Ya. Jadi kalau usul itu berupa kaidah. Kaidah baku. Kaidah yang berulang. Ya, setiap ini pasti gini, setiap ini begini. Jadi rumus kalau usul itu ya. Kalau faras itu kasuistik per kalimat. Di surat ini ayat ini begini, surat ini ayat ini begini. Itu namanya faras. Nah, yang ribetnya belajar qiraat itu ada usul, ada faras, ada pengecualian dari usul, punya kaidah lagi yang lain. Iya, kaidah khusus. Kaidah khusus pengecualian. Ada kaidah khusus. Ya, kaidah khusus. Nah, kita akan bahas sekarang kaidah khusus dari usulnya Hafs dalam masalah iltiqo sakinain. Ya, lanjut nggih. Maaf. Saya screen lagi. Ya, rumusnya kalau usul rumus. Ya, nanti pengecualian rumus. Ini bahasa qiraat seperti ini ya. Lanjut sekarang pengecualian. Baik, pengecualian pertama nih, ya. Ada kasus iltiqo sakinain nggak kasroh, tapi apa Ustaz? Fathah. Ya, tiba-tiba iltiqo sakinain, ya, tapi kasusnya apa? Fathah. Loh, ini gimana ini? Menyimpang? Iya. Di mana menyimpangnya? Satu. Ya, ketika ada huruf min ditambah apa? Alif lam. Ya. Di semua alif lam ketemu dengan min, ya, sebelumnya min selalu ditulis minal. Di sini saya lupa tuh. Ini kalau saya nulis begini kira-kira lebih paham begini atau sebaliknya, Ustaz? Dibalik Ustaz kalau gitu. Balik aja nggih. Iya. Karena dari kanan kan.
Kalau Baik, bahasa Arab kita baru kan. satu. Karena bahasa Arab ya. Baik, satu. Ya, min. Ketemu dengan alif Alif lam. lam. Ini selalu apa? Selalu fathah. Maaf. Yang kedua, taknis. Tasniyah. Kita langsung kasih contoh aja ya. Kanat. Ya. Kanat ditambah dengan tasniyah. Tambah alif. Harusnya apa? Kanat gitu ya, nggak mungkin kan? Ya, menjadi apa? Kanata. Menjadikan ini yang harusnya sukun jadi fathah. Ya, kanat tambah alif menjadi kanata. Ini kayak ada bahasa Arab ya. Nah, yang ketiga adalah ini kasuistik pengecualian ya. Adalah alif lam mim. Tadi alif lam mim harusnya apa? Sukun. Ketika diwasal dengan Allah. Menjadi fathah. Dah, clear. Ada lagi. Ya. Bukan fathah. Tapi apa? Dhammah. Dhammah. Ya. Ada juga yang dhammah. Nah, di mana kasusnya? Satu. Wawulin yang menjadi wawu jamak. Wawulin karena jamak. Wawulin. Wawulin itu apa? Waw yang sebelumnya fathah. Fathah ya. Waw sukun sebelumnya fathah. Ya, karena jamak. Terus ini jamak. Ya, ini langsung contoh ya. Kita kasih contoh nomor 1 ini misalnya fatamannau. Menjamak. Ya, jamak lah pakai kaf aja kita bahasa Indonesia ya. Ya, wow jamak harusnya pakai Hamzah. Pakai hamzah. Nah, ini ada yang protes soalnya. Ini arti banyak. Ya. Karena artinya banyak. Ini sebelumnya fathah, setelahnya waw sukun, ya. Ini pakai contoh aja nih. Contohnya adalah fatamannaul mauta. Fatamannau. Ya, harusnya di sini sukun sedang ya. Fatamannau. Ya, ketemu dengan al-mauta. Ya, di sini harusnya sukun ya, harusnya nih. Ya. Nah, ketika dia adalah kaedahnya wawulin sebagai wawulin jamak, maka dia dirubah menjadi apa? Dhammah. Menjadi dhammah. Fatamannaul. Fatamannaul mauta. Wasau sama nanti kasusnya dengan seperti ini adalah wa atawur rasulah. Ya, di sini aslinya apa? Asau. Ya. Ya, dia dirubah menjadi apa? Dhammah. Menjadi dhammah. Ya, dan yang semisalnya. Ya. Terus yang kedua, kaidah yang kedua. Apa saudara? Jamak. Terjadi pada mim jamak. Ya, mim jamak. Ini mirip nanti riwayat kolon ya. Ya, mim
Mim jamak. 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 Mim kan jamak. Contohnya lakum. Lakum kan harusnya mabni ala sukun ya. Nah, Artinya banyak. Lakum. Harusnya sukun di sini. Lakum ketemu dengan lakumul lail misalnya. Ya. Ternyata dirubah menjadi lakumu. mulail. Lakumul lail. Lakumul karroh dan seterusnya. Alhamdulillah selesai iltiqau sakinain. Ustaz, dalam ta'rif apa Ustaz? Kenapa, Ustazah? Lam ta'rif. Lam ta'rif itu alif lam. Oh, alif lam aja biasa. Ye. Alif lam ta'rif itu ada dua. Ada al-qamariyah, al-samsiyah. Kalau al-qamariyah dia izhar, kalau asy-syamsiyah dia idgham. Jamaknya berlaku untuk him dengan hum juga ya Ustaz ya. Hum. Ye. Mim bukannya mim jamak. Humul. Nah, kalau ketemu humul itu iltiqau sakinain. Baik, ada lagi satu pertanyaan? Adaan him Ustaz. Him kan jamak juga. Him, contohnya gimana? Alaihim wa. Him ketemu dengan wa. Iya. Enggak, him tidak. Alihim ketemu dan alif lam itu. Ya, harus ketemu alif lam ya. Ya. Baik, syaratnya tadi kita tambah. Belum selesai tadi. Bentar, saya screen. Syaratnya tadi ketemu apa? Ketemu Alif dengan lam. alif Lam ta'rif. lam ta'rif yang juga sukun. Ya, jadi ini alif lamnya itu dia sukun. Nah, bagus, pertanyaan bagus. Baik. Him setelahnya apa Ustaz? Ya, mungkin alif lam juga di depannya. Ya, kalau alif lam juga mungkin alaihimul malaikatu. Nah, alaihi himul mungkin. Nah. Oke. Ada lagi? Ya, pokoknya mim jamak ketemu alif lam, maka dia iltiqau sakinain dengan dhammah. Udah clear insyaallah ya. Bismillah, alhamdulillah. Perjuangan luar biasa menyampaikan iltiqau sakinain ini. Ustaz, mau tanya. Nggih. Bukan tanya sih, mau minta diulang. Tadi yang yuhyi tadi ketika berhenti di situ, itu ada dua cara membacanya. Contohnya tadi seperti apa Ustaz? Yang pertama kan dibuang ya-nya. Yang kedua ya-nya dibaca tapi satu harokat itu atau gimana? Satu harokat. Yuhyi gitu. Ya. Ustazah coba cari di Mudzakirah fi Tajwid. Ya, kalimat tuhyi. Di situ ada khilaf para ulama. Ada yang menyebutkan boleh tuhyi, walaupun secara jumhur tuhyi itu saja. Kalau tuhyi boleh, kalau yastahyi enggak boleh. Tapi wakofnya wakof qabih, ya jelek. Kayak karena kau menghidupkan belum ada objeknya kan? Ikhtibar. Ya, ini ikhtiari, ini ngetes murid boleh. Kalau ikhtiari jangan. Ya, dan sebenarnya hal-hal kayak gini hanya untuk ahli ilmu saja ya. Wih, ahli ilmu semua ini, Masya Allah. Jangan diajarkan ke anak-anak ya. Anak-anak belum apa-apa diajarkan. Coba berhenti di sini. Wah, kepalanya puyeng. Ya. Ya, baik. Ada lagi, Saudara? Kalau tidak, kita lanjut muskilatul kalimat nih. Dengan ilmu iltiqau sakinain.
Sudah tadi. Tasdid di wakaf. Ya, termasuk 2 huruf sahih. Yang tasdid di wakaf adalah peristiwa apa, saudara? Iltiqa'u sakinain. Dia dinaber kecuali nun mati dan qalqalah. Kecuali nun mim dan qalqalah. Lanjut sekarang At-Taubah halaman 123. Karena sudah punya ilmu iltiqa sakinain, kita baca-baca aja saja tanpa saya terangkan. Insya Allah udah ngerti karena sudah punya alatnya. Ya, ilmu alatnya sudah. Lanjut halaman 123 At-Taubah ayat 43. Alangkah baiknya kita pakai ini sudah, pakai screen-nya Al-Qur'an. Supaya nanti ada beberapa ya nomor-nomor ini yang keliru ayatnya, saudara. Ya. Jadi dia bisa keliru ayatnya. Afallahu ank. Nah, ini iltiqa sakinain, saudara. Ya. Cara bacanya gimana? Boleh dibaca silakan. Saya coba ya Ustaz. Nggih, silakan. Afallahu ank. Ya, udah lumayan tuh, udah bagus. Ank. Ya, terakhirnya ada hamznya. Bagus, lanjut. Tajri tahtahal anhar. Ini biasanya tahti, sekarang menjadi apa? Menjadi tahta. Kita temukan di ayat 100 ya. Ini kayak kita ngaji 30 juz misalnya ini. Ya ini tahta ya menjadi tahti. Lanjut wa irsadan ayat 107. Nah ini wa irsada, silakan. Wa irsadan. Ya, dibaca apa di sini? Tafkhim. Tafkhim, karena setelah ra mati adalah huruf isti'la berharokat fathah. Nah, lanjut. At-Taubah 122. Silakan. Firqatin. Ya, firqatin di sini bacanya apa? Tipis atau tebal? Tebal loh. Bukannya kalau firqin boleh tebal boleh tipis atau tidak? Kalau fikin harokatnya kasroh, Ustaz. Oh iya. Kalau firqin harokatnya kasroh. Kalau firqoh harokatnya fathah, hanya tebal saja. Nah, clear. Oke, masuk surat Yunus ayat 11. Silakan saudara. Apa yang dibahas di sini? Liko anak ti. Yunus ayat 15, maaf. Nah, di baris kedua ya, liko anak ti. Sekarang kalau tidak dari setelah liko ana berhenti, terus setelah itu tidak di ayat di kata berikutnya, gimana caranya, Saudara? Iti. Ya, menjadi apa? Iti. Ya, ini kalau orang yang belum menguasai ilmu perginian, ya belum talaki ya, belum berguru, bingung ya. Iti ya, biasanya gitu ya. Iti bisanin ya. Yang itu adalah iti. Namanya peristiwa apa ini, Saudara? Badal, ibdal. Iya, iltiqa'u sakinain. Oh, iltiqa'u sakinain, iyalah. Ya, pertama likana iltiqa'u sakinain. Ya, iti. Ya, baik, ada ibdal. Ibdal tenakal? Ibdal. Kita bahas nggih. Iti. Iti peristiwanya apa? Ustaz tadi bilang apa? Ibdal. Kenapa Ustaz ibdal? Karena hamzahnya diganti gimana sih?
diganti jadi alif kan? Hamzahnya diganti jadi alif. Nah, jadi panjang jadi mat gitu maksudnya. Nggih, mengganti hamzah dengan apa? Dengan mat. Dengan huruf mat yang sesuai dengan sesuai dengan harokat sebelumnya. Ya, ini kan harokatnya kalau dibaca dari sini kan, maaf. Kalau dibaca dari sini kan menjadi apa? Sebentar nih, saya ulang ini. Ya, menjadi harokat kasroh, maka hamzahnya menjadi apa? menjadi Ya, sukun. Iti. Nah, sip. Udah pinter, alhamdulillah. Oke, lanjut. Min tilqa'i nafsi. Apa masalah sudah? Ayat 15. nafsi. Ketika sakit. Min tilqa'i nafsi. Min tilqa'i. Apa masalah di sini? Ya, pada tilqa'i. Ini Qur'annya nggak bisa dicoret-coret ya. Saya nggak bisa menunjukkan ini, mohon maaf. Nah, ya di sini, gini ya, saya harus terangkan kalau ini di sini. Tilqa'i, kalimat tilqa'i. Nah, Rosem Usmaninya begini, Ustaz. Tilqa, gitu kan? Untuk menguatkan. Nah, karena dikasih tanda baca menjadi til, ko, i, nafsi, ya. Nah, kalau mau berhenti di sini, wakaf di sini, bacanya gimana, Ustaz? Min tilqa. Berapa harokat? 2. Kan ada alif ketemu hamzah, Ustaz. Itu, ketemu dengan mat. Ya, kalau wakaf jadi mat alif sukun. Ya, ketika di wakaf gimana? Mat wajib Mat Nah, alif berapa harokat? 4 atau 5 harokat. Mat jais, Ustaz. Mat jais. Kalau wakaf bukan mat alif sukun, Ustaz. Mat alif sukun. Tuh, banyak pendapat dari kalangan para ulama ini. Gimana ini? Istihad. Itu kan mat bertemu dengan hamzah ya, Ustaz ya, dalam satu kata ya. Iya. Jadi mat wajib mutasil. Nah, tuh. Mat wajib. Ada yang bilang mat apa tadi? Mat arid li sukun. Ada bilang apa lagi tadi? Kalau wakaf. Iya, kita wakaf ini. Kalau wasal, Ustaz. Wajib. Kalau wasal, min tilqa'i nafsi, gitu kan? Iya, kalau wasal berarti mat wajib mutasil. Kalau wakaf. Iya. Kalau wakaf? Mutasil arid. Ya, bagus, sudah ketemu. Namanya mat apa? Mutasil arid. Udah selesai. Berapa harokat mutasil arid? 6. Kuatan aridnya. Kuatan arid. Kurang sempurna, Ustaz. Ayo, kalau kasus begini, gimana jawabnya? Tergantung mat wajib sebelumnya. Kalau mat wajibnya 4, maka boleh 4 atau 6. Kalau mat wajibnya sebelumnya 5, boleh 5 atau 6. Ya, yang namanya mat adalah 6.
Nah, yang paling dianjurkan 6, selamat semua. Mau 4, mau 5, 6 aja dah. Dah, paling selamat itu ya. Iya. Baik, lanjut. Yunus 51. Apa masalah kita? Al-an boleh 2 cara. Silakan dipraktekkan. Baca 2 wajah ya. Nggih. Silakan wajah pertama. Enggak ada saya aja. 6 harokat. Ya lazim, silakan. Al-ana. Naber enggak usah, Bang? Enggak. Kalau iltiqo sakinain? Iya. Enggak. Naber enggak usah. Naber kalau tasdid. Oh, karena nasdid. Ya, ini cukup al-ana begitu. Oh, nah, Ya. tapi saya nambah. Al-ana begitu. Ya. Baik. Karena sukun ya. Nggih. Lanjut. Sekarang tashil baina-baina. Susah nih. Al-ana. Al gitu aja. Al gitu. A pertama tahqiq hamzah ya kan? Yang kedua baru ditasil. Al-ana silakan. Al-ana. Nggih, al. Sip. Al-ana. Nggih, ya. Al gitu kan. Al. A pertama tahqiq hamzah, yang kedua tasil. Al gitu. Baik. Lanjut. Yunus 59. Kalimat Kul Allah aziralakum. Sama dibaca kayak tadi dengan 2 wajah. Oh, nggih. Allah aziralakum. Dah clear. Lanjut 75. Oh iya. Sifrul. 75 masalahnya apa ini? Sifrul. Oh, okay. Walaihi. Nah, ini yang belum tahu tentang sifrun mustadir, dia bingung. Wa malaihi kadang panjang, ya. Gunanya ya di situ untuk apa, Ustaz? Untuk rumahnya sifra. Rumahnya sifr. Justru sifr itu untuk menunjukkan kalau ya ini nggak boleh dibaca. Untuk menandakan bahwa hamzahnya dibaca kasroh, bukan hamzah. Nah, untuk menandakan hamzahnya dibaca kasroh. Ya. Nah, sip, clear. Lanjut. Hud sekarang. Alhamdulillah, masuk surah Hud. Hud ayat 27. Oh, baik. Hud 27. Maaf. Apa masalah ini? Badiyar ra'i apa masalah Ustaz? Ya, sukun di belakang. Nggih. Iltiqo Iltiqau sakin badiyar ra'i. Ya, silakan. Ini yang dibacanya fathah ya, Ustaz, berarti. Kasro kayak i. Badiyar ra'i. Terakhirnya ya. Oh, terakhir. Ya, terakhirnya ya kasroh, tetapi kasrohnya itu hampir mirip suara i. Ya, dan kiai selalu mengaber di sini. Badiyar ra'i. Oh. Tadi istilah gayanya Ustaz ya. Coba Ustaz baca coba. Badiyar ra'i. Ya, ra'i itu teman-teman. Ya. Ra ketemu dengan hamzah ya ra'i seperti ada putus ya. Badiyar ra'i. Ustaz kok nggak kedengeran Ustaz I-nya? Gimana? Kalau Ustaz baca kayaknya nggak kedengeran I-nya gitu.
Ya karena di sini ya. Badiyar ro. Ro. Hampir i. Ro. Ro. Oh gitu. Ya, ro. Jadi i-nya nggak kelihatan dengeran. Bisa nggak tahu ini nyampe nggak suaranya. Saya coba baca ya Ustaz. Ye. Benar nggak? Badiyar ra'i. Benar nggak? Antara hamzah dengan ya-nya seperti terputus, Ustazah. Badiyar ra'i. Ya, ya semacam itu. Kita sepakat kan? Kalau hamzah sukun memutus dengan siapa? Memutus dengan huruf setelahnya. Setelahnya. Ya. Ingat ya, hamzah itu hampir qalqalah loh ya. Tapi nggak jadi. Ya, hampir qalqalah. Udah clear ya? Badiyar ra'i. Lanjut. Hud 77. Imalah. Ya, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Re apa re? Re. Re. Ada 3 loh ya. Alif yang miring ke fathah miring ke kasroh. Majreha gitu ya. Dikatakan kubronya kenapa Ustaz nih? Majreha. Dikatakan imalah kubronya di sini kubronya kenapa? Karena miringnya serius. Ada yang geser. Kalau re itu sugro. Kalau re itu kubro. Beda banget. Kalau bedanya imalah sugro dengan taklil gimana? Taklil. Iya, kalau nggak serius apa seperti taklil gitu? Contoh taklil sudah. Atau taklil apa ya? Kefirin. Ke atau ke? Kalau ke itu imalah, kefirin. Kalau kefirin berarti taklil. Kayak modelnya sate itu imalah. Kalau sore baru taklil. Ya Ustaz ya? Oke. Sore berarti imalah kubro dong. Oh, sore. Emang ada yang subronya Ustaz? Yang mana? Imalah. Ada yang nggak serius. Taklil itu sering disebut imalah sugro. Oh gitu sama Ustaz. Taklil dengan imalah kubro. Iya, ada yang mengistilahkan imalah sugro. Oh. Itu dibaca di ayat berapa Ustaz? Yang mana? Yang imalah sugro. Kalau taklil riwayat yang lain Ustaz. Oh. Ya riwayat Hawas enggak ketemu. Ke Firi nanti riwayat Warus banyak tuh. Okay. Masya Allah ya, sudah nyerempet riwayat ini. Alhamdulillah. Baik, lanjut ya. Ya Bani, ya Bunayyar kam ma'ana. Ini idgham. Idgham kamil. Surat apa ini? Hud 42. Ya, ini Hud kok 72? 4142 nih. Ya Bunayyar kam ma'ana idgham kamil. Terus min khiz yaumi id. Biasanya yauma idzin, ini yaumi idzin. Ya, lanjut. Ala inna samuda kafaru. Ya, samuda di sini sifrun mustadir. Ustaz yang itu Hud kenapa ganti yaumi idzin? Ya riwayatnya begitu Ustaz. Oh. Nggih. Oh, kirain dari ada huruf jar gitu. Wa min hizi yaumi idin ke bawah huruf jar yang min. Bukan ya, jauh ya. Enggak, yang diperhatikan oleh Kiai di sini biasanya yauma idin menjadi apa? Yaumi, tiba-tiba yaumi. Yeah. Ya Pak Kiai memberikan peringatan biasanya yauma idin jadi yaumi gitu.
Oh, untuk hati-hati aja ya mungkin Pak. Nggih. bacanya. Hati. Ya. Nah, clear ya, ini hati-hati saja. Biasanya penghafal Quran itu sering yauma idzin di sini. 66. Ya, secara i'rab ya ikut min yaumi ya khiz yaumi itu ikut min ya. Lanjut nomor 80. Ala inna samuda. Apa sudah yang di samuda di sini sifat apa? Mustadir. Yes. Mustadir. Nah, kalau di sini berhenti di samuda. Samuda atau samuda? Ya, ada beberapa cara qalqalah itu. Oh iya, qalqalahnya beberapa cara. Ya, tapi di sini alifnya tidak dibaca ya. Wasol maupun waqaf tidak dibaca. Jangan sampai berhenti di sini. Ala inna samuda. Enggak. Samuda. Tetap qalqalah disukun. Lanjut. 87. Mana sya'u innaka. Apa di sini masalah sudah? Hamzah kotok. Nggih, hamzah kotok ya. Maka di sini bacanya apa? Manasya. Ya. Sama tadi kayak kasus sebelumnya. Lanjut. In uridu ilal islaha mastata'at. Nah, di sini coba praktekkan sudah 88. Coba. In uridu silakan. In uridu illal islaha mastata'tu. Kok tatot gitu ya? Mastata'at. Nah, tatot. Ya. Kasus seperti ini Pak Kiai selalu apa? Toknya ditekan. Mastata'at. Tatot. Gitu Ustaz. Ya, semacam itu ya. Ya, tinggal dihaluskan lagi. Ya. Lanjut. Manafqahu katsira. Ini apa ini? Ada hasilnya. Oh, Dek, baca halo. pendek. Telepon ada yang Dek. Gimana, Ustaz? Hanya dibaca pendek karena bukan habomir. Oh iya. Ya, harusnya kalau domir tuh nafqahu gitu ya panjang ya. Ya. Ini pengecualian. Pengecualian karena biasanya kalau sebelum dan sesudahnya berharokat dia kan panjang. Iya, ini hukumnya Dek, sila qasirah. tolong ambil nasi di Bunda Dewi. Oke, sementara itu. Lanjut. Mohon maaf tadi ada nafqahu ya, nafqahu katsira di sini pendek haknya ya. Lanjut. Ba'idat samuda. Idhar. Ya, idhar. Lanjut, wa malaihi sudah. Yusuf sekarang. Ini iltiqo sakinah ini Ustaz. Ye. Mubini qatulu ya, niqatulu semacam itu. Ye. Terus apa ini fa'akalahu di. Silakan Ustaz, praktekan. Afan Ustaz yang halaman nomor 86, kalau emang dia itu berarti disambung berarti mubini qatulu. Kalau disambung. Iya. Ada non kecil di situ. Nah, tapi kalau misalkan dianya itu diwakaf, dimulai dari itu kan berarti uqtulu ya Ustaz.
Nggih, Lima pokok. uqtulu. Ya. Ya. Nah, clear nggih? Ustaz ya, minnya satu aja. Biasanya kalau tanwin pakai nun kan. Ini kan udah nun juga nih. Mubini, kan mubini ini kan gitu Ustaz. Ada nun liwat enggak Ustaz masuk di situ? Ini bagus. Ini ada yang memberikan pernyataan bagus. Gimana Ustaz? Mubin ini kok dulu gitu. Emang iya itu. Ada ini kan karena kebetulan memang nun terakhirnya. Iya betul ya. Jadi mubin ini kok dulu gitu. Karena tanwin ketemu dengan hamzah wasol, memang biasanya di kaidahi cuma nun iwad ya Ustaz terjadinya ya. Nun iwat gimana? Nun apa namanya? Nun iwad itu kan ninin kan itu tanwin. Terus kemudian huruf berikutnya kan itu ada hamzah wasol ya. Jadi dihukumin jadi nun iwad ya. Nun kecil kasroh. Namanya nun iwat ya? Iya, nun iwat atau nun wikoyah. Kasroh. Ya, nun wikoyah. Saya tahunya nun wikoyah. Ada di buku nun iwat. Nun iwad juga ada Ustaz yang mengatakan nun iwad. Oh, nggih. Nun wasol, nun iwad, nun. Nggih, pengganti dari tanwin. Siap. Lanjut Yusuf. Sekarang silakan dipraktekkan. Fakalahuddi. Silakan. Saya coba Ustaz ya. Monggo. Fa'akalahu dhi'b. Kol-kolahnya Ustaz. Oh ini kokolah Ustaz. Nggih, fakalahuddi. Fa'akalahu dhi'b. Zi-nya itu agak ditekan Ustaz. Ini versi ke Fatoni nggih. Fa'akalahu dhi'b begitu. Fa'akalahu dhi'b. Ya, nanti semacam itu ya. Tinggal di pertajam lagi. Lanjut, sekarang Yusuf. Nah, ini menarik ini Yusuf. La ta'manna. Silakan. La ta'manna. Ya, ini nggak ketahuan ya. Sebab ini harus manyunnya sepertiga akhir. Nggih. Jadi begini, la ta'manna. Nah, narik nanya sambil narik manyun. La ta'manna. Begitu. Ini nggak bisa kalau nggak wajah ketemu wajah ya. Jadi kalau umahat, udah dah, saya yakin bisa aja lah ya. Ya, pokoknya teorinya gini ya. Kan bisa begini. La ta'manna. 1. La ta'manna. 2. La ta'manna. 3. Cara yang mana yang tepat? Cara ketiga. Ya. Ini riwayat yang kami dapatkan dari jalur Dr. Aiman Suwaid. Dan lanjut. Afalam yai'as. Nah, ini alifnya sifrun mustadir. Lanjut. Wala yakuna minas saghirin. Wala yakuna. Wala yakuna. Kalau wakaf di situ nggih. Yusuf 32. Farad ini kol-kolahnya hilang tapi toknya tebalnya masih farad ya faradtum ya Belum nakis. iya belum nakis. Nah irji'u tebal tipis Tebal. kenapa Hamzahnya karena kasrohnya aridoh tidak asli. Kasrohnya aridoh tidak asli.
Lanjut, tafta'u tadhkuru Yusuf. Apa di sini masalahnya? Hamzah kotok pada tafta'u. Nggih, wow di sini hamzah kotok. Tafta'u. Ya, kalau mau berhenti tafta begitu. Lanjut, wala tayasu sama ya, bulat bundar, mustadil wala tayasu. Lanjut, sin wa nun idhar mutlak. Kemudian umamul litatluwa alaihim litatluwa. Nah, tadi ya. Peristiwa apa di sini? Iltiqa'u sakinain. Ya, iltiqa'u sakinain. Litatlu karena waw Mati. waw Waw jamak. sukun. Iya, waw Jamak. sukun. Lanjut. Ila siratil azizil hamid. Kalau di apa? Di wasal? Oh, maksudnya di sini Allahi. Ya, jadi kalau mulai dari Allahi di sini tetap hi ya, bukan Allahu. Karena berarab jar surah Ibrahim. Sama pintu dan Kemudian faqala du'afa ulil ladina du'afa sama kasih birrizq. Nah, coba sekarang praktekkan. An-Nahl 71 salah. Birrizq. Fir rizq. Ya, sama dengan bab tadi ya. Ulahuma udah. Wa qur rabbi sudah. Rabbil hamhuma tebal. Ya, karena kasrohnya kasrohnya apa? Kasrohnya Tidak asli. Oh, Haridoh. kok arido Ustazah? Masih tidak asli. Kok tadi asli? Asli yang munfasilah apa Ustaz? Iya. Asroh asliya munfasilah. Jadi asli di tempat terpisah. Ya. Karena Robbi di situ harusnya ada ya di situ ya. Robbi panjang. Ya-nya hilang jadi Robbi. Rosmus mani kalau ada kalimat ya Robbi, Robbi itu ya-nya dihilangkan. Ini perlu saya terangkan sedikit karena terkait dengan Rosmus mani. Di layar kelihatan sudah? Ada layar sudah? Kelihatan. Nah, Robbi di sini Ustazah, aslinya itu ya aslinya ini begini. Robbi. Ada rosem kebuang. Iya, rosem dibuang di sini. Ya. Di sini dibuang menjadi seperti ini. Nah, berarti ini kasrohnya kasroh asli. Ya. Munfasilah di tempat terpisah. Rabbil hamhuma. Nah, lanjut. Al-Isra. Wa idzal la yalbathun. Apa masalahnya ini? Wa idzan. Tanwin. Apabila Fathah tanwin. Apabila diwakafkan menjadi mati iwad itu. Ya, kalau wakof wa idza, ya kalau diwasal wa idzalla. Ya. Lanjut lan nad'u min duni. Nad'uwa lan nad'uwa di sini sifar mustadir. Ada maupun tidak ada dia tidak berlaku. Kalau berhenti di wakof di lan nad'u begitu ya. Bukan lan nad'uwa. Al-Kaf ya. Nah, ini juga unik ini. Al-Kaf ayat 23 li syai'in. Ini satu-satunya syai'in yang mengandung alif. Ya, harusnya kan sya langsung ya, syai'un gitu kan. Li syai'in. Nah, ini ada alif. Apa gunanya alif di sini? Apa Ustazah? Itu tadi Mbak ya. Menandakan kalau harokat sebelumnya fathah gitu. Iya.
Ya, harokat sebelumnya adalah fathah. Ini unik ya, ini satu-satunya di Al-Qur'an ini. Ya. Li sya iin. Ya, itu rumahnya Hamzah bukan? Iya. Bisa. Ya, ini rumahnya Hamzah bukan? Bukan. Kayaknya dibaca. Bukan. Bukan. Ya, bukan. Li syai'in. Ya, Hamzah di sini nggak punya rumah ya. Dia berdiri sendiri di sini. Ya, gunanya ya ini untuk maaf. Gunanya alif ini untuk apa? Untuk menunjukkan harokat Fathah. fathah di sini. Damat Nah, sip. Nisaiin. Ini satu-satunya Al-Kaf. Kalau mau tahu Al-Kaf pakai Rasul Musmani tidak, ini yang ngeceknya. Lanjut, lakinna. Nah, ini juga kekhususan. Ya, lakinna nanya 2 harokat. Maaf, lakinna nanya kalau berhenti 2 harokat. Ya, lakinna. Lanjut, wa mangsanihu ila syaitan. Hak domir dibaca domah, bukan kasroh. Biasanya wa mangsanihi, ini nihu ya. Supaya hati-hati. Lanjut. Toha di sini atawakka'u 'alaiha. Apa masalahnya? Wow, Hamzah kotak. Ye, wow hamzah kotok dah beres. Atawakka kalau waqaf. Min ayatinal kubra. Nah, kalau diwasal gimana? Apabila Iltiqa'u sakinain. Jadi gimana, Ustaz? Silakan dibaca kalau diwasal. Silakan. Toha 34. Min ayatinal kubra. Diwasal dengan idhab. Gimana kalau diwasal? coba Ustaz. Apa kaidahnya? Min ayatina. Ya, Ustaz. Kaidahnya apa di sini? Oh, jaringannya. Membuang Ya, mat. membuang huruf mat. Jadi langsung min ayatinal kubral hab. Langsung. Min ayatina kubrodhab. Oke, semacam itu ya. Lanjut. Haruna akhi. Disambung dengan usdud, silakan. Haruna akhish dud. Oke, semacam itu. Lanjut, linafsi ketemu dengan idhab. Disambung, silakan. Linafsi idhab. Oke, pinter-pinter ya. Fi dzikri ketemu dengan idhab. Silakan. Fi dzikri idhaba. Oke, udah pinter. Lanjut, jaza'u man tazakka. Di sini hamzah kotok ya. Kalau mau berhenti jaza. Ya. Lanjut, halaman 142. La tatma'u fiha. Kalau mau berhenti di situ la tatma'. Lanjut, limanil cado harus tebal atau tipis? Tebal. Tebal, limanil. Kenapa? Karena kasroh. Kaidah aridoh munfas. Ya, aridoh munfasilah ya. Kasroh palsu yang terpisah. Lanjut, saurikum. Sifar mustadir, dah beres. Nah, ini unik nih. Nunji, Ustazah. Kenapa ada nun di situ? Nangkring, nun kecil. Aduh, apa ya? Ada tanwin sebenarnya, Ustaz ya. Cuma Bukan, rasanya nggak ada ketemu. nun. Di situ aslinya double nun, Ustazah.
Oh iya, Nun. kan aslinya ada nun 2. Ya, aslinya ada nun 2 tuh. Jadi yang satu dikecilin. Yang satu Iya, kecilin. Nun. Iya. Gimana ini maksudnya satu kecilin ini? Ini harus dibaca. Kiroat lain dia tidak baca nun. Nah, ini pinter ini ada yang Masya Allah ini Ustazah nih. Ya, jadi riwayat yang lain ada yang baca apa? Nuji. Ya, nuji. Nah, ini nangkring. Kelihatan di layar nggih? Iya. Nah, riwayat yang lain bacanya nuji. Nah, ini dua rosem yang mencakup 2 bacaan. Kalau ditaruh nun 2, yang baca nuji nggak bisa baca. Iya. Nangkep Ustaz nggih? Nangkep. Alhamdulillah. Dah clear. Siapa yang baca nuji? Nah, PR. Kiroat gitu ya. Ilmu kiroat. Mau dikasih PR kiroat Ustaz? Nah, belum pernah belajar tapi. Ya, jangan ya. Ya udah nggak usah kalau kiroat mah. Nah, kalau kita sudah baca kiroat nanti boleh ya. Baik. Lanjut. Khairuni ma'an nabi. Ini non kecil ya. Al-Hajj. Fitnatuni qalaba. Ya, di kosa kirain ada non kecil. Tatsra kullama. Di sini matobi tidak berhuruf fathah tanwin tapi berhuruf fathah saja. Dengan demikian matobi 2 harokat baik waqaf maupun wasal. Ingat, ini bukan tanwin, bukan tatron, bukan. Ya, tatsra kullama. Ya, biasanya kan kalau begini ron. Clear nggih? Ini perhatian ya. Ada yang unik di Al-Qur'an. Harusnya tatron, bukan ini tatro. Rabbirji'un, ini juga sama ya, kasro asliah munfasilah. Kemudian wayadra'u ini hamzah qata, wayadra kalau mau berhenti. Amir tabu. Nah, kenapa ini? Tetap dibaca tebal karena kasroh aridah munfasilah ya. Jadi ini adalah salah satu apa? Iltiqau sakinain. Lanjut Al-Furqan 38. Wa ada wa samuda, sama samuda di sini sifar mustadir. Ya, samuda bagus. Wa anasiya katsira. Oh, anasiya. Naknya mat. Ya, sifar mustatil ya. Kalau berhenti wa ana, kalau maaf. Betul nggak? Nggak bisa berhenti Ustaz karena itu satu kata kan? Oh iya, nggak boleh berhenti di situ. Ya. Bukan ana ya, bukan saya ya. Terus mana yang sifar bulat lonjong itu apa maksudnya? Coba Al-Furqan ya. Tidak ada Ustadz bacaannya itu. Maksudnya di Tidak ada anasi. mushaf yang tercetak dengan membuat tanda baca bulat lonjong. Tidak ada. Oh, tidak ada. Iya. Berarti selalu bacanya apa? Terlalu Panjang. Coba kita cek Al-Furqan 49 ya. Al-Furqan, aduh lama ini kita cari dulu. Al-Furqan ayat 49. Mana ini? Wa anasiya. Ya, ini ingat, bukan ana yang kita tadi ya. Yang saya kecelakaan tadi ya. Bukan domain. Ya. Lanjut. Fihi muhana. Nah, ini penting ini. Ini pengecualian. Panjang 2 rokat. Dibaca 2 harokat. Ya, harusnya fihi muhana ya. Tetapi Harusnya ini khusus panjang. fihi panjang. Kayak Ibnu Katsir ya. Ya. Udah belajar qiraat berarti ya. Lanjut. Kul ma ya'ba'u bikum. Hamzah qata udah. Amba uma kanu hamzah qata. Kullu firqin. Nah, ini boleh berapa cara? 2. Boleh 2 cara ya, karena qafnya harokatnya apa? Kasroh. Harokatnya Kasroh. kasroh. Ya, pintar.
Kadzabat Samud. Ini apa? Idhar. Oh, idhar. Ya. Ulama'u Bani Israel. Oh, Hamzah koto. Hamzah qata. Sibhul itu ya, sibhul mad. Au Jadi itu syadidan au la'adbahan. Nah, la'adbahan. Bukan la'ad, bukan ya. Di sini alif zaidah. Ya ayyuhal mala. Ini hamzah qata. Hamzah qata. Fama atani Allah. Nah, ini beberapa cara ya. Baik, waktunya karena terbatas kan ya, sudah 58. Kita sampai di nanti kita bahas fama atan ya. Di kesempatan berikutnya insyaallah taala. Berarti kita sudah juz 19, tinggal 10 juz lagi. Alhamdulillah. Ya, kita udah ngaji 30 juz, hampir OTW insyaallah taala ya. Hanya muskilatul kalimat ya. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa kita, Allah muliakan kita di dunia akhirat, Allah jadikan kita mujahid Quran, Allah jadikan kita sebagai ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Ya Allah muliakan kita dengan kemuliaan yang khusus dari para keluarga Allah Subhanahu wa taala. Ya, paketnya VIP, masuk surganya juga kemudian VIP, derajat di surganya juga kemudian VIP, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa bertalaqi dengan Nabi langsung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dengan Jibril, bahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.